Assalamualaikum, halo kawan-kawan, saya Fajar. Kali ini kita akan belajar mengenai pencerminan terhadap garis Y sama dengan M dikali X ditambah C. Kali ini kita tanpa menggunakan rumus. Kita tidak menggunakan trigonometri dan juga kita tidak menggunakan matriks. Tapi caranya adalah sebagai berikut ini. Lihatlah. Baiklah, sudah dilihat. Sekarang, mari kita lihat soalnya dan coba kita selesaikan bersama. Oke, ini adalah soalnya. Ayo kita selesaikan bersama-sama. Supaya kita memahaminya dengan mudah, marilah kita melihat ilustrasinya bersama-sama. Nah, lihat. Misalkan kita punya cermin dengan garis negatif 1 dibagi 2 X dibagi 2 dikali X dikurangin 1. Nah, maka ini adalah garisnya. Kemudian kita mempunyai titik C. Titik C berada di koordinat negatif 3 dan negatif 2. Berarti titik C ada di titik C ada di sini. Nah, ini adalah titik C. Baiklah, sekarang kita akan membuat garis yang tegak lurus terhadap cerminnya. Nah, lihat gradien dari cermin tersebut adalah ini negatif 1/2. Cara agar tegak lurus adalah gradien 1 dikali gradien 2 sama dengan negatif 1. Lalu kita masukkan saja rumusnya. Nah, ini gradiennya adalah negatif 1/2. Negatif 1/2 dikali M sama dengan negatif 1. Supaya mudah, kita kalikan kedua ruas dengan angka 2. Jadi, negatif 1/2 dikali M sama dengan, M dikali 2 sama dengan negatif 1 dikali 2. Nah, yang di dalam kurung kita selesaikan terlebih dahulu. Negatif 1/2 dikali M adalah negatif M per 2 dikali 2 sama dengan negatif 1 dikali 2, hasilnya adalah negatif 2. Nah, ini kan ini ada pembagian dan perkalian. Kita bisa coret ini. Hasilnya adalah negatif M sama dengan negatif 2. Supaya negatifnya hilang, kita akan mengkalikan kedua ruas dengan negatif 1. Negatif 1 dikali negatif 1. Nah, negatif 1 dikali M hasilnya adalah M. Negatif 2 dikali negatif 1 hasilnya adalah 2. Jadi, gradien yang tegak lurus terhadap cermin tersebut adalah 2. Dengan koefisien 2 dan variabelnya adalah X. Lalu kita gambarkan di ilustrasi. 2X. Lihatlah garisnya. Ini sudah tegak lurus ya. Tapi garis ini belum mengenai titik benda. Bagaimana cara kita agar
memindahkan garis ini supaya mengenai titik benda. Baiklah, sekarang kita akan menggeser garis tersebut. Kita hapus dulu. Nah, sekarang garis tersebut adalah M dikali X ditambah C. C di sini berarti adalah konstanta, sama dengan Y. M dari garis yang tadi adalah 2, yaitu karena gradiennya adalah 2. Maka di sini ditulislah 2X. X yang tadi kan negatif 3 kan karena berada di koordinat titik negatif 3 dan negatif 2. Maka kita tulis negatif 3 ditambah konstanta. Karena kita tidak tahu konstantanya berapa, kita tulis C sama dengan Y. Y tadi titiknya adalah negatif 2 kan? Atau juga ini. Nah, X-nya adalah negatif 3. X, M, X-nya kan negatif 3. Y-nya adalah negatif 2. Nah, jadi seperti ini. Kemudian, cara mencari konstantanya adalah kita dengan cara aljabar. Yang pertama adalah 2 dikali 3 sama 2 dikali negatif 3 sama dengan negatif 6 ditambah konstanta dikurangin sama dengan negatif 2. Nah, seperti ini lebih mudah ya. 6, supaya kita tahu, 6 pindah ruas ke kanan, jadi C sama dengan negatif 2 ditambah, karena tadinya negatif karena pindah ruas, jadinya adalah positif 6. Maka C adalah 4. Nah, C-nya adalah positif 4. Sekarang, mari kita ilustrasikan kembali. Nah, maka C-nya adalah 4. 2X ditambah 4. Kan konstantanya adalah 4. 4. Nah, lihat. 2X ditambah 4. Sudah mengenai titik benda dan sudah mengenai garis cermin satu garis ini ya. Baiklah kawan, selanjutnya kita akan menentukan titik persamaan dari garis cermin dan garis 2X ditambah 4 ini. Caranya adalah sebagai berikut. Nah, kita tahu garis cermin tersebut adalah negatif 1/2 dikali X dikurangin 1 sama dengan garis yang tadi itu kan 2X ditambah 4. Nah, caranya supaya lebih mudah, kita kalikan kedua ruas dengan angka 2. Negatif 1/2 X dikurangin 1 dikali 2 sama dengan 2X ditambah 4 dikali 2. Kita selesaikan persamaan ini. 2X dikali 1/2 2X dikali negatif 1/2 X, hasilnya adalah negatif X. Negatif 1 dikali 2 hasilnya adalah negatif 2. 2X dikali 2 hasilnya adalah 4X. 4 dikali 2 hasilnya adalah 8. 4X pindah ruas ke kiri, maka menjadi, dan juga negatif 2 pindah ruas ke kanan, maka akan menjadi negatif 5X sama dengan 8 ditambah 2.
negatif 5. X sama dengan 10. Maka X sama dengan negatif 10 per 5 sama dengan negatif 2. Dapat diketahui bahwa X-nya adalah negatif 2. Kemudian kita cari titik Y dengan cara memasukkan nilai X ke dalam salah satu persamaan ini, salah satu ruas ini. Kita bisa pilih yang mana saja. Misalkan kita ambil yang ini, maka 2 dikali negatif 2 ditambah 4 sama dengan, lihat, negatif 2 dikali 2 hasilnya adalah negatif 4. Negatif 4 kemudian ditambah 4, maka Y-nya adalah 0. Ini adalah untuk menentukan nilai Y ya. Di sini ada ini untuk menentukan nilai X, ini untuk menentukan nilai Y. Lalu kita ilustrasikan. Nah, kita beri titik di koordinat negatif 2 dan 0. Maka titik persamaannya ada di sini. Maaf, salah. Nah, ada di sini. Lihat, X-nya bernilai negatif 2 dan Y-nya bernilai bernilai 0. Baiklah kawan, selanjutnya kita akan mentranslasi. Kita akan masuk bagian translasi. Di sini titik persamaan misalkan adalah D. Titik D ini harus kita jadikan menjadi titik 0,0. Kita harus menentukan translasinya. Mari kita tentukan translasinya. Jadi, titik persamaan tadi adalah negatif 2,0 ditranslasikan menjadi 0,0. Kemudian, ini untuk X, ini untuk X. Jadi, negatif 2 ditambah X sama dengan 0. Jadi, X sama dengan 2. 0 adalah Y dan 0 adalah Y. 0 ditambah Y sama dengan 0. Jadi, Y sama dengan 0. Kita dapat ketahui di sini translasinya adalah 2 ke kanan dan 2 ke kanan dan tetap berada di situ. Jadi translasinya adalah 2 dan 0. Kita ilustrasikan. Kita pindah. D bergeser 2 langkah ke kanan. 1, 2. Beserta titik C juga 2 langkah ke kanan. 1, 2. Baiklah, sekarang kita rotasikan titik C sebanyak 180 derajat dengan pusat di titik D. Titik D sekarang berada di koordinat 0,0 dan titik C sekarang berada di koordinat negatif 1,2, negatif 2 maksudnya. Jadi kita rotasikan sebanyak 180 derajat. Nah, sesuatu yang dirotasikan 180 derajat akan menjadi keterbalikannya. A, B akan menjadi negatif A, negatif B.
Kemudian kita tahu X yang tadi adalah negatif 1, negatif 2. Lalu kita masukkan menjadi negatif negatif 1, negatif negatif 2. Hasilnya adalah negatif 1 dikali negatif adalah 1, negatif 2 dikali negatif hasilnya adalah 2. Jadi kita tahu bayangan rotasi dari titik C sekarang adalah 1,2. Kita ilustrasikan, maka bayangan dari titik C berada di koordinat 1 dan 2 di sini. Selanjutnya kita akan mentranslasikan titik yang telah dirotasikan tadi oleh translasi yang sebelumnya. Namun translasi sebelumnya kita harus membaliknya. Bagaimana membaliknya? Kita kalikan saja dengan negatif 1. Baiklah, seperti ini. Misal titik yang dirotasikan tadi kan 1,2. Nah, translasi yang digunakan untuk titik persamaan tadi kan 2 dan 0. Cara membaliknya adalah translasi tersebut dikali negatif 1. Jadi negatif 2 negatif 0. Hasilnya adalah negatif 2, 0. Nah, translasi ini akan digunakan pada titik ini. Jadi 1 dikurangi 2 sama dengan negatif 1. 2 ditambah 0 sama dengan 2. Jadi titik bayangan dari C adalah negatif 1,2. Kita ilustrasikan ya. Titik ini berpindah 2 langkah ke kiri. 1, 2. Dan inilah bayangan dari titik C yang dicerminkan terhadap garis negatif 1/2 X dikurangi 1. Jadi kawan-kawan, bayangan dari titik C yang dicerminkan oleh garis negatif 1/2 dikali X dikurangi 1 adalah negatif 1,2. Saya akan membuktikannya. Nah, lihat negatif 1,2. Negatif 1, 2. Kita hapus dulu ya, kita akan membuktikannya. Garis cermin adalah negatif 1/2 dikali X dikurangin 1. Nah, kelebihan. Nah, ini titik garis bantu. Lalu kita letakkan titik C di koordinat negatif 3, negatif 2. Kita di sini akan menggunakan peralatan transformasi supaya lebih cepat. Refleksi objek pada garis. Pertama, kita akan pilih objek yang akan direfleksikan. Kemudian,
garis berefleksinya. Wah, lihat, sebuah kebenaran. Bayangan dari titik C adalah negatif 1,2. Sesuaikan dengan cara yang tadi. Nah, baiklah kawan-kawan, cara tersebut sangat mudah bukan? Cara tersebut tanpa menggunakan trigonometri dan matriks. Cara tersebut kita bisa gunakan dua materi. Pada kelas 8 ada materi persamaan garis lurus, dan pada kelas 9 materi tentang transformasi. Ya, itulah. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Mohon maaf jika kata-kata saya belibet, rumit, atau berkelok-kelok, karena saya baru menemukan ini baru-baru ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.